Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunta wa'ad bisayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqun nas bihulukin hasanah. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, beringi perbuatan-perbuatan baik dari perbuatan yang kurang baik, dan bergaullah kepada sama manusia dengan akhlak yang mulia. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan terlebih kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih menyempatkan diri untuk datang di masjid kita guna melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin, uswatun hasanah dan suri teladan bagi kita semua. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat hari ini saya akan menyampaikan khutbah yaitu manfaat bersedekah. Sedekah dari bahasa Arab yaitu as-sadaqatun. Dari kata dasarnya yaitu siddiq yang berarti jujur atau kebenaran. Sedekah adalah amalan yang berwujud pemberian yang tulus dan jujur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa uang, harta, atau berupa bantuan tenaga dan pikiran. Kemudian sedekah oleh para ulama fikih adalah ibadah yang bersifat umum, yang biasa juga disebut dengan muamalah, berupa pemberian sukarela kepada orang atau lembaga yang bersifat umum dengan tulus dan ikhlas, baik berupa uang, harta benda, tenaga dan pikiran, tanpa mengharapkan imbalan selain pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan itu, ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal ini di dalam Al-Quran. Yang pertama, dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ammatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Bersedekahlah dengan harta. Ya. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebuah biji yang tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai akan menghasilkan 100 buah. Begitulah Allah melipat gandakan pahala bagi setiap yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa orang yang bersedekah dengan harta untuk kebaikan, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang sia-sia karena Allah Maha tahu. Yang kedua, ayat ini memberikan motivasi bagi kita untuk berbagi kepada sesama manusia. Bahkan seorang guru besar dari Universitas Islam Makassar mengatakan bahwa membelanjakan harta baik berupa zakat, infak dan sedekah itu adalah merupakan konsumsi hati yang bersifat spiritual untuk menumbuhkan kesadaran kepada kita untuk kepekaan sosial dalam berbagi kepada sesama manusia. Kemudian sedekah ini apalagi nanti ketika kita masuki bulan suci Ramadan. Ayat ini berlaku untuk umum. Tapi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, tentu pahalanya masih akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran bahwa orang yang menafkahkan hartanya 1.000 rupiah akan menjadi 700.000. Yang menafkahkan hartanya 1 juta maka menjadi 700 juta. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardi wa la tayammamul habitsa minhu tumfikun." Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkan sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Allah keluarkan dari bumi untukmu, dan janganlah engkau pilih yang buruk untuk kamu infakkan. Ayat ini merupakan anjuran sekaligus juga merupakan perintah Allah untuk berinfak, dan jangan sampai kita berinfak dengan memilih yang tidak baik. Ya, ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita mau bersedekah, kita mau berinfak, pilihlah yang baik-baik. Menyumbang ke masjid jangan cari yang paling rendah nilainya. Kemudian memberikan kepada orang, jangan yang kita sudah tidak sukai. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Usmin amwalihim sadaqatan tusakkirhum wa tusakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Artinya, ambillah sedekah atau zakat, infak dari harta mereka sebahagian. Dengan itu kamu akan mensucikan diri dari dosa dan berdoalah untuknya agar jiwanya menjadi tentram. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Penjelasan tafsir dari ayat ini yaitu harta yang diperoleh harus dipastikan halal dan baik. Kemudian yang kedua, wajib dikeluarkan zakat, infak dan sedekahnya. Yang ketiga, doakan mereka yang bersedekah atau yang berzakat. Itulah sebabnya Pak, setiap kita menerima zakat di masjid kita atau di mana saja, itu harus kita doakan orang yang bersedekah. Apakah sifatnya pribadi ataukah untuk zakat fitrah dan zakat harta. Karena memang ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, semua harta yang diperoleh di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah Maha tahu. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nakasat sadaqatan mim malin." Yang artinya tidaklah bersedekah itu mengurangi hartamu. Yang artinya, yang penjelasannya adalah bahwa bersedekah itu memang nilai materialnya berkurang, tapi nilai ibadahnya akan bertambah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat, "Wa fi amwalihim haqqum lisa'ilihi wal ma'rufin." Pada harta benda mereka miliki ada hak orang miskin atau orang yang tidak mampu. Apakah dia meminta atau dia tidak meminta? Maka ini merupakan kewajiban bagi kita untuk memberikan kepada mereka. Kemudian Nabi juga menjelaskan dalam hadisnya, janganlah engkau biarkan orang yang tidak mampu itu mengulurkan tangannya. Dan tangan di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Momentum pada bulan Ramadan, insya Allah mungkin minggu depan kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan untuk memperbanyak bersedekah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekatun jariyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan billahi baita fil jannah." Sesungguhnya siapa yang membangun masjid karena Allah akan dibangunkan mahligai di dalam surga. Kalau kita kembali ke riwayat ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, program pertama beliau adalah satu, mengkodifikasi Al-Quran seperti apa yang kita baca. Yang kedua, merenovasi masjid di Masjid Madinah, ya, Masjid Nabawi untuk memperluas. Ya. Ketika itu Utsman bin Affan menghimpun kepada sahabat-sahabatnya untuk berdakwah, untuk memberikan bantuan pembangunan masjid. Seperti Abdurrahman bin Auf, orang yang kaya raya dan sangat dermawan, menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat. Yang kedua, Abu Tolha. Abu Tolha adalah sahabat Nabi yang memiliki kebun yang sangat banyak, sehingga ada satu kebunnya yang di dekat Masjid Nabawi, ya, dia dikasih nama dengan kebun Bahira. Itu juga disumbangkan semua hasilnya untuk kepentingan masjid. Kemudian sahabat mengatakan, "Ya Amirul Mukminin,
Kita ingin membangun masjid, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan air. Karena waktu itu di Madinah adalah krisis air. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, ada satu orang yang tidak pernah kering airnya di sumurnya. Tapi sahabat mengatakan, ya Amirul Mukminin, dia itu orang Yahudi. Dia menjual airnya, dia tidak ada yang gratis. Utsman bin Affan datang kepadanya lalu menawarkan, saya akan membeli sumurmu itu, halaman rumahmu yang ada sumurnya. Lalu orang Yahudi mengatakan, bagaimana dengan saya? Saya mau pakai air. Utsman bin Affan mengatakan, saya beli itu sumurmu, tapi kamu juga bisa mengambil air di situ. Ya, maka orang Yahudi itu rela untuk menjualnya. Ya, sehingga Masjid Nabawi pada saat itu dibangun. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga membangun masjid kita ingin supaya ini bisa selesai lantai 2. Ya. Yang di sebelah selatan akan kita selesaikan dan kita rencanakan akan kita lanjutkan pada ketika selesai bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki kepada bapak-bapak semua untuk mengulurkan tangan untuk membantu pembangunan masjid kita. Perlu saya sampaikan bahwa pada tahun 2025 ada 8 proposal yang saya bawa dan ada juga yang secara online, hanya 1 yang berhasil, tapi kita syukuri hanya yang dari Pemprov yaitu 75 juta rupiah. Itulah yang kita belikan besi. Kemudian itu 2026 saya mendapat informasi bahwa harus dimasukkan pada bulan Januari. Saya yang bawa sendiri proposal ke Pemkot Makassar dan alhamdulillah juga diterima, tapi nanti kita akan tunggu hasilnya. Mudah-mudahan 2026 bisa kita mendapatkan lagi untuk bantuan. Itulah yang kita bisa lakukan karena kita tidak mampu untuk menyumbangkan harta yang kita miliki, kita tidak mampu untuk berupa uang dan sebagainya, maka kita bisa membantu dengan tenaga. Utsman bin Affan mengatakan, likulli sulamin minas sadaqati. Kalau kita tidak mampu dengan uang dan harta, maka tenaga, pikiran itu juga bisa kita sumbangkan untuk amal jariah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa qulu qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala wa lam yasal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ur rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadihal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.